Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kita hari ini adalah penyelesaian perkara lampau. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 berkata, "Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Mari kita melihat teladan penyelesaian perkara-perkara lampau dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah perihal berhala wajib dibereskan secara tuntas. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, perihal berhala wajib dibereskan. Kita harus ingat, kita adalah bait Roh Kudus. Rasul Yohanes berpesan kepada orang-orang percaya, "Anak-anakku, waspadalah atau jauhkan dirimu terhadap segala berhala." Saudara-saudari, sejak hari pertama, orang beriman baru harus sudah meninggalkan berhala. Jangan menyebut-nyebut nama berhala lagi, jangan meramal nasib pribadi, jangan mendekati kuil-kuil. Bukan saja tidak boleh menyembah benda-benda yang dipatungkan, bahkan dalam angan-angan pun tidak boleh. Jangan menyelidiki agama lain berikut cara ibadah mereka. Itulah perkara lampau yang wajib kita selesaikan. Setiap barang yang termasuk kategori itu harus dicampakkan, dibasmi atau dibakar. Jangan dijual. Mengenai hal ini, saya harap orang yang baru percaya harus serius menanganinya. Tidak boleh sembarangan. Sebab Allah sangat cemburu terhadap berhala. Menolak berhala-berhala yang lampau, itulah perkara lampau pertama dalam Alkitab yang harus kita selesaikan. Hal ini harus kita bereskan secara tuntas. Jika tidak, kita akan tersesat ke jalan lainnya. Ibadah kita bukan dalam daging, melainkan dalam roh. Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh, bukan dalam daging. Allah itu roh, Dia bukan sebuah patung atau gambar. Sekalipun barang-barang yang disebut orang sebagai patung atau gambar Tuhan Yesus, tidak seharusnya kita pasang atau simpan. Sebenarnya, itu bukan gambar Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Maka, itu tidak berharga sama sekali. Di Museum Roma, terdapat lebih dari 2000 macam patung atau gambar Tuhan Yesus. Semua hanyalah hasil karya dari khayalan pelukis atau pemahat. Di luar negeri, banyak pelukis yang sering pergi kemana-mana. Jika mereka menemukan orang yang dianggap mirip dengan Tuhan Yesus, orang itu diberi uang, lalu disuruh duduk dan kemudian dilukis gambarnya. Saudara-saudari, Allah adalah Allah yang cemburu. Ia tidak dapat membiarkan adanya perkara tersebut. Ketahayulan macam apapun tidak seharusnya ada pada kita. Misalkan ada orang berkata bahwa suasana beberapa hari ini kurang baik, nasib sangat buruk sekali. Perkataan-perkataan semacam ini mutlak berasal dari neraka. Anak-anak Allah, sejak hari pertama menjadi orang Kristen, harus menyapu bersih dan membereskan secara tuntas setiap berhala. Jangan sekali-kali membiarkan bau berhala itu masuk ke dalam kita. Yang kedua, berkaitan dengan benda-benda yang tidak wajar, harus dibereskan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19 berkata, "Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak." Hal ini pun harus diakhiri dan diselesaikan oleh setiap orang yang baru percaya. Ini bukan perintah atau ajaran, melainkan hasil pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dapat bekerja sedemikian rupa sehingga orang-orang itu dapat mengeluarkan benda-benda mereka yang tidak wajar. Harga benda-benda itu ditaksir seharga 50.000 uang perak. Dapat dikatakan sangat berharga, tetapi benda-benda itu bukan dijual, lalu uangnya diberikan di gereja, melainkan dibakar. Setelah seseorang percaya Tuhan, ia harus pulang ke rumah dan memeriksa barang-barangnya sendiri. Di rumah orang yang belum percaya, pasti ada benda-benda yang bertalian dengan dosa, ada pula barang yang tidak sesuai dengan martabat orang kudus.
Benda-benda yang bertalian dengan dosa tak dapat dijual. Itu harus dimusnahkan atau dibakar. Kitab Imamat pasal 13 dan 14 membicarakan tentang baju yang dipakai oleh orang yang berpenyakit kusta. Itu satu contoh yang sangat baik. Baju itu, kalau tidak dapat dicuci, harus dibakar. Kalau dapat dicuci, boleh dipakai lagi. Ada pakaian yang modelnya tidak wajar, itu harus diubah. Mungkin ada yang terlalu pendek, harus diubah menjadi agak panjang. Ada yang modelnya terlalu ganjil, harus diubah menjadi normal. Ada yang sama sekali tidak dapat diubah, yang dalamnya mengandung unsur dosa, itu harus dibakar. Perkara yang ketiga, yaitu yang merugikan orang, harus mengganti rugi. Lukas pasal 19 ayat 8 mengatakan, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perbuatan Zakeus ini bukan menuruti ajaran, melainkan karena gerakan Roh Kudus. Kalau dahulu sebelum percaya Tuhan, Anda pernah memeras, menipu, mencuri, atau memperoleh barang dengan cara yang tidak halal. Sekarang Tuhan bekerja di dalam Anda, maka Anda wajib melakukan pemberesan dengan sebaik-baiknya atas hal tersebut. Hal itu tidak berhubungan dengan pengampunan yang Anda peroleh di hadapan Tuhan, melainkan berhubungan dengan kesaksian Anda. Perkara yang keempat adalah penyelesaian perkara-perkara yang belum dapat diselesaikan. Ketika seseorang beroleh selamat pada dirinya, pasti masih ada banyak perkara duniawi yang belum diselesaikan. Hal-hal ini seolah-olah mudah sekali menghalanginya untuk mengikut Tuhan. Bagaimana menyelesaikan hal tersebut? Matius pasal 8 ayat 22 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kata mereka, ini ditujukan kepada orang-orang mati yang pertama, sedang orang mati kedua ditujukan kepada ayahnya. Orang-orang mati pertama bermakna rohani. Orang-orang dunia di hadapan Allah semuanya dianggap sebagai orang mati. Perkataan Tuhan ini berarti, biarlah orang-orang mati itu menguburnya, tetapi engkau ikutlah aku. Di sini bukan menganjuri orang-orang yang baru percaya agar jangan mengurusi urusan perkabungan ayahnya, melainkan biarlah orang-orang mati yang menguburkan orang mati. Prinsip ini harus kita pegang. Jadi, biarlah mereka yang menyelesaikan perkara yang belum dapat diselesaikan itu. Kalau kita ingin menyelesaikan perkara-perkara itu dulu, seumur hidup pun tidak ada kesempatan untuk menjadi orang Kristen. Di sini juga bukan menganjuri orang yang baru percaya, mulai sekarang dan seterusnya tidak mengurusi urusan keluarga. Melainkan, jangan menunggu sampai urusan duniawi selesai, baru datang kepada Tuhan. Jika demikian, selamanya Anda tidak mungkin mengikuti Tuhan. Banyak orang ingin membereskan urusan-urusannya dulu, baru percaya kepada Tuhan. Kalau demikian, mereka tidak mungkin berkesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Itu semua adalah urusan orang mati, janganlah Anda tertambat olehnya. Saudara-saudari, kita harus menyelesaikan perkara berhala secara tuntas. Demikian pula dengan benda-benda yang tidak wajar dan kesalahan terhadap orang. Tetapi mengenai urusan-urusan yang tidak dapat diselesaikan, anggaplah sudah selesai, biarlah orang mati yang mengurusinya, kita tidak ada waktu untuk itu, kita harus mengikuti Tuhan. Perkara-perkara itu bukan kita yang menyelesaikan, biarlah diselesaikan oleh orang mati, biarlah orang yang mati secara rohani itu yang melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati Anda semua. Amin.